Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, hari ini kita akan belajar tentang perencanaan bisnis, di mana pokok bahasanya yaitu tentang manajemen risiko. Nah, ini RPS-nya. Capaian dari pembelajaran ini diharapkan saudara-saudari nanti setelah beres mata kuliah ini dapat mengimplementasikan dan membedakan perencanaan bisnis secara teori maupun secara di lapangan. Karena biasanya perbedaannya jauh antara teori dengan di lapangan. Karena kalau di lapangan itu sudah tentu berhadapan dengan berbagai pihak ya. Nah, ini kemampuan akhirnya yaitu supaya mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini atau materi ini bisa memahami konsep tentang manajemen risiko. Yang kita akan bahas yaitu tentang manajemen risiko, subbahasanya yaitu tentang manajemen risiko, jenis-jenis risiko, proses manajemen risiko, cara menghindari dan meminimalisir terjadinya risiko, bagaimana menangani risiko, implementasi atau pelaksanaan, serta evaluasi plus review-nya. Nah, materi sekarang itu ya tentang manajemen risiko. Ada yang tahu apa itu manajemen risiko? Afrija, tahu manajemen risiko apa? Atau resikonya itu apa? Coba Afrija. Kalau resiko ada pada suatu sebelum kejadian dan sesudah kejadian yang bertentangan tentang kayak nilai maupun kayak kita sedang mengikuti jalan, pasti kan itu banyak resikonya, Bu. Ya, begini nih. Jadi resiko ini adalah ada resiko, ada manajemen resiko. Risiko sendiri yaitu kerugian. Jadi resiko adalah suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan di mana terdapat kemungkinan yang merugikan. Nah, sementara untuk pengertian manajemen risiko yaitu segala proses kegiatan yang dilakukan semata untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya risiko perusahaan. Itu di dalamnya ada tentang, kalian sudah tahu ya fungsi manajemen ya, ada identifikasi perencanaan, strategi bagaimana, tindakan, pengawasan, evaluasi. Hal yang negatif yang memungkinkan akan menimpa usaha. Jadi kenapa di dalam perencanaan bisnis ini harus ada manajemen risikonya? Coba Aprija atau Novita bisa menjawab kenapa dalam perencanaan bisnis harus ada resikonya, harus menghitung resiko. Nah, biasanya setiap merencanakan bisnis, biasanya hanya sekedar merencanakan saja, tidak dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang akan datang di kemudian hari atau bahkan di perencanaan, begitu perencanaan masuk ke tahap awal, bisa aja sudah terjadi resiko. Makanya di manajemen risiko ini harus tertulis dan dituangkan dalam identifikasi. Nah, ini adalah jenis-jenis resiko. Ada pure risiko atau resiko murni. Itu kalau resiko murni itu sifatnya pasti ada. Kalau misalnya akan mengalami kerugian, maka ada resiko. Ketika tidak mengalami kerugian juga, misalnya kebakaran, banjir, perampokan, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, ini resiko yang pasti. Yang kedua tuh spekulatif risk atau resiko spekulatif, di mana ada tiga kemungkinan yang akan terjadi, baik keuntungan, kerugian, atau mungkin break even. Yang dimaksud dengan break even itu adalah titik impas, jadi nol. Jadi ada kerugian tidak
menguntungkan, ada keuntungan tidak merugikan. Jadi sifatnya biasa-biasa aja. Misalnya risiko spekulatif itu yaitu undian berhadiah. Ketika kalian sudah merasakan ya, ketika mengikuti undian berhadiah, mau dapat nggak apa-apa, tidak juga nggak apa-apa ya. Nah itu namanya spekulatif resiko. Yang ketiga itu partikularis atau resiko khusus. Nah resiko ini biasanya bersumber dari individu, sehingga dampaknya masih bisa diperkirakan, diantisipasi di awal karena bersifat lokal. Misalnya ledakan turbin, kecelakaan kapal, atau mungkin tabrakan. Nah, cara mengantisipasinya yaitu dengan mengikuti asuransi. Asuransi ini adalah salah satu yang paling aman mungkin ya, tapi ada resiko juga karena kita harus mengeluarkan pembiayaan. Biasanya biayanya itu bisa ditanggung oleh perusahaan atau ditanggung sama kita pribadi. Nah, yang terakhir yaitu jenis resiko fundamentalis atau resiko fundamental, di mana resiko ini berasal dari lingkungan yang manusia itu tidak bisa mengendalikan. Misalnya gempa bumi, kita bisa mengendalikan nggak kalau misalnya gempa bumi, jangan gempa bumi, bisa nggak? Nggak bisa ya, pasti terjadi. Terus longsor, tsunami, angin topan itu tidak bisa kita hindari. Makanya biasanya ketika kita mengikuti asuransi, biasanya ada perjanjian apa aja yang di-cover, apa aja yang tidak di-cover. Nah, biasanya kalau gempa bumi, longsor, tsunami itu biasanya tidak di-cover oleh asuransi. Jadi sesuai dengan perjanjian. Nah ini, ada 3 proses manajemen risiko. Yang tadi ya, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pengendalian. Di mana perencanaan itu, pertama itu harus menetapkan visi, misi, dan tujuan. Apa sih visinya? Kita membuat bisnis A misalnya. Misinya bagaimana cara, misi itu adalah bagaimana cara untuk merasakan visi dan tujuannya apa. Itu harus sudah tertera di awal perencanaan bisnis. Jadi kita membuat perencanaan dulu. Sudah membuat perencanaan, baru ke pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini diuraikan lagi, ada identifikasi risiko, ada evaluasi dan pengukuran, ada pengelolaan risiko, ada transfer risiko, pengendalian dan pendanaan. Itu pasti setiap kegiatan pasti ada risiko dan pasti ada timbul pendanaan. Yang ketiga adalah pengendalian. Pengendalian itu meliputi biasanya ada laporan ya, laporan hasil dari pelaksanaan dilaporkan, terus nanti ada hasilnya atau feedback-nya. Nah, ini langkah-langkah manajemen risiko. Ada 3 langkah, yaitu identifikasi risiko perusahaan, mengukur risiko, dan pengendalian risiko. Nah, di sini ada identifikasi risiko perusahaan. Itu harus didetailkan ya, apa aja sih? Pertama, adanya kuesioner analisis risiko. Terus membuat metode laporan keuangan, metode peta aliran, metode inspeksi langsung di tempat, mengadakan interaksi dengan pihak luar, catatan statistik dari kerugian masa lalu, dan analisis lingkungan. Jadi semua resiko-resiko yang akan timbul ketika membuat satu perusahaan, kalian ditulis semuanya. Bisa saja sekarang kita misalnya resikonya A, ketika kita masih ke tahap pertama atau kedua, jadi berubah. Resikonya bukan ini nih, jadi berubah, itu bisa aja di tengah-tengah. Makanya ada perencanaan. Ketika pelaksanaan, kita bisa mengatur strategi apa sih yang harus kita perbuat ketika resiko ini, resiko yang kita pikirkan ternyata bukan itu yang timbul. Nah, yang kedua yaitu langkahnya mengukur resiko. Itu mengukur resiko ada 3 cara dengan metode sensitivitas, metode volatilitas, dan resiko sisi bawah atau downside risk. Yang ketiga itu pengendalian risiko. Jadi semua pasti ada perencanaan, pengelolaan, pengendalian, ya pasti itu selalu ada, dan evaluasi biasanya. Nah ini, cara menghindari atau meminimalisir terjadinya risiko. Yang pertama itu identifikasi risiko dulu. Jadi
semua diidentifikasi itu sesuai dengan sudut pandang. Mau dibuat, sudah dibuat, baru kita laporkan ke atasan. Biasanya membuat daftar itu sekalian dengan pembiayaannya. Yang kedua itu asesmen risiko. Yang disebut asesmen itu yaitu fokus pada risiko yang paling sering terjadi apa sih? Misalnya dari 10 risiko yang ada, misalnya di ranking apa dari yang terkecil resikonya sampai terbesar atau sebaliknya yang terbesar sampai ke yang terkecil. Itu dibuat, diidentifikasi, terus dikelompokkan mana sih yang resiko paling tinggi, mana resiko paling rendah atau mungkin sebaliknya. Yang ini respon terhadap resiko, ada risk avoidance, risk sharing of transfer, risk acceptance, risk management plan. Yang terakhir adalah implementasi atau pelaksanaan. Nah, respon terhadap resiko ini ada 4. Risk avoidance, yaitu kebijakan dengan cara menghentikan aktivitas yang memicu resiko. Jadi ketika kita membuat satu perusahaan, terus kita berpikir bahwa itu resiko yang terbesar dan kita tidak mau menerima resiko itu, otomatis tidak jadi membuat perusahaannya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sudah siap dengan resiko, ya kita mungkin nanti dihadapi. Yang kedua itu risk sharing of transfer. Kebijakan dengan mentransfer atau memindahkan dampak risiko kepada pihak lain, yaitu tadi dengan cara asuransi atau mungkin mungkin kalian sudah pernah mendengar nama outsourcing ya. Outsourcing itu suatu perusahaan yang kalau kita butuh tentang tenaga dan kita tidak mau mengklaim itu sebagai karyawan tetap, biasanya memakai jasa outsourcing. Nah, biasanya outsourcing itu untuk perjanjian lembaga, misalnya kita sebagai punya perusahaan dengan outsourcing itu biasanya biayanya tercantum dalam kerjasama. Tetapi suka ada juga ketika di lapangan, misalnya outsourcing-nya cleaning service ya, suka bilang gini, kenapa ya kalau misalnya dari perusahaan ke outsourcing-nya itu misalnya gajinya 2 juta, tapi ketika saya menerima cuma 1.500.000 atau 1.600.000, nah itu kan si outsourcing juga ada lembaga yang harus ada biaya operasionalnya. Dari mana? Diambilnya dari para pegawai itu. Jadi di luar pegawai yang perusahaan kita. Yang ketiga itu risk acceptance. Kebijakan untuk tidak mengambil langkah apapun. Jadi mau bikin perusahaan tapi ya udahlah, nggak usah aja gitu ya. Menerima apa resiko yang terjadi gitu. Badai maju mangga, mau tidak pun tidak apa-apa. Yang ketiga creative risk, artinya pembuatan planning untuk mengatasi masing-masing kategori resiko. Nah, ini cara menangani resiko ada 4. Yang pertama menghindari resiko. Apa sih menghindari resiko? Kan kita tidak mau kayak tadi ya, kita tidak mau dibebankan dengan biaya outsourcing atau pegawai yang akan membebankan. Makanya suatu perusahaan meminta bantuan kepada outsourcing. Karena ketika kita merekrut pegawai, itu selain gaji pokok, ada juga kewajiban-kewajiban yang timbul. Misalnya harus membayar biaya kesehatan, harus membayar biaya transportasi, uang makan, dan sebagainya. Makanya biasanya kalau perusahaan tidak mau menerima risiko terlalu besar, biasanya langsung aja ngambil dari outsourcing. Terus mengurangi resiko. Setiap kegiatan akan mengalami resiko. Semua dari hal terkecil. Kegiatan apapun, sebesar apapun, sekecil apapun, pasti akan mendatangkan resiko. Bagaimana cara mengantisipasinya atau menguranginya? Nah, itu mungkin yang tadi hasil identifikasi resiko itu bisa dibicarakan dengan pimpinan. Yang ketiga itu memindahkan resiko dengan cara misalnya dengan asuransi, dan akhirnya harus menerima resiko. Apapun yang terjadi dalam perusahaan kita atau perencanaan bisnis kita, mau tidak mau kita harus hadapi. Tidak selalu ada masalah itu kita harus menghindari, harus mengurangi, atau harus selalu memindahkan. Tapi kita harus belajar menerima resiko. Karena apapun yang terjadi,
ketika kita menghadapi masalah, biasanya kita akan lebih kuat dan lebih survive di sana ya. Nah, ini untuk implementasi atau pelaksanaannya, rencana tanpa pelaksanaan tidak akan memberikan arti apa-apa. Nah, contohnya untuk risk sharing of transfer, jika kamu tidak juga mengikuti program asuransi, maka respon tersebut tidak bisa difungsikan. Maksudnya, ketika kamu sudah tahu nih, misalnya untuk pekerjaan ini resikonya terlalu besar. Harusnya kan itu sudah dipindahkan ya melalui asuransi. Tapi ketika saudara berpikir, asuransi mah misalnya mahal, atau sayang juga uangnya, berarti kamu kan menyisihkan uang, tapi tidak berbentuk asuransi, atau bahkan gaji kalian bisa habis untuk biaya kehidupan sehari-hari. Nah, ketika mendapat resiko yang terbesar, berarti harus menerimanya, dan resiko yang terbesar itu menerima dan tidak memindahkan. Karena memindahkan risiko tadi kan tidak ikut asuransi. Menerimanya bagaimana? Ya itu mah tergantung cara kita menerima resiko tersebut. Nah, yang terakhir evaluasi plus review. Jadi hasil dari identifikasi masalah tadi, masalah risiko-risiko apa yang akan terjadi, dilaksanakan, terus nanti ada evaluasinya. Karena evaluasi ini berguna untuk nanti ke depan, harus bagaimana sih perusahaan membuat strategi atau perusahaan membuat planning-planning ke depan. Jadi kalau di dalam perencanaan bisnis tidak bisa satu perencanaan, tapi harus ada plan A, plan B, plan C. Misalnya ketika kita sudah membuat plan A, ternyata yang terjadi perjalanan itu berubah, berarti kita memakai plan B. Tidak maju juga berarti pakai plan C. Jadi ini strategi-strategi ini nanti akan adanya di pertengahan, tahapan pertengahan, atau mungkin pas perencanaan juga kita lagi membuat perencanaan, ternyata tidak bisa berjalan tuh. Makanya diadakan plan B. Plan C itu gunanya kita membuat perencanaan. Biasanya semua perencana itu suka ada yang bilang perencanaan adalah hanya sebuah tulisan, bisa saja, tapi dengan perencanaan kita bisa terstruktur, terarah apa sih yang akan kita capai. Karena di depan itu perencanaan salah satunya ada tentang visi, misi, dan tujuan. Makanya kalau misalnya kita sudah punya perencanaan, sudah punya visi, misi, biasanya mengalir. Tapi kalau misalnya ternyata terjadi resiko yang tadi kita bisa memakai 4 ya, yang tadi ya, ada yang menghindari, apa aja tadi? Menghindari, enggak? Yang 4 macam itu? Menghindari, menerima, memindahkan, sama mengurangi. menghadapi, mengurangi dan menghadapi ya. Ya, Iya. Oke. Nah, ini kesimpulannya bahwa manajemen risiko dalam bisnis pasti ada. Salah satu jenis manajemen dalam badan usaha ini bekerja sebagai pelindung agar pelaku bisnis sampai dengan pelanggannya terhindar dari serangan masalah. Biasanya dalam suatu bisnis kita berangan-angan akan mencapai omset sekian ratus juta atau sekian M. Ketika kayak kemarin tuh yang terjadi COVID itu kan hampir semua perusahaan atau bisnis UMKM kan merasakan dampak dari COVID ya. Nah, makanya sudah diperhitungkan sedemikian rupa. Nah, selain itu manajemennya dapat bekerja pula sebagai pendukung untuk ke depan berkembang atau membawa banyak keuntungan di masa yang akan datang. Jadi jangan beranggapan bahwa dengan adanya resiko saya jadi pusing ya, harus memikirkan perencanaan dari mulai A sampai Z, terus harus memikirkan juga manajemen resikonya atau mengidentifikasi resikonya, karena rata-rata ketika kita memulai bisnis itu tidak dihitung resiko apa yang akan terjadi. Nah, makanya biasanya resiko itu suka dikesampingkan nanti aja. Makanya ketika berhadapan dengan resiko tidak bisa menerima. Nah, itu. Ada yang itu mungkin materi hari ini ada yang akan ditanyakan atau didiskusikan? Silakan.
Kalau sudah mengerti, sudah mengerti ya semuanya? Ada yang ditanyakan nggak? Kalau Cukup, Bu. misalnya tidak ada ditanyakan, nah kita masuk ke sesi tugas. Nah, tugas ini untuk membantu saudara-saudara dalam penilaian. Karena komposisi penilaian nanti itu ketika UAS ada 4. Jadi yang Ibu akan 5 ya, yang Ibu nilai itu adalah UTS, UAS, tugas 1, tugas 2 sama kuis. Nah, ini salah satu tugas yang akan menjadi penilaian juga. Nah, di sini tugasnya itu buatlah identifikasi resiko yang akan kalian alami sebagai mahasiswa. Misalnya jadi mahasiswa apa aja sih diidentifikasi. Caranya bagaimana? Yang tadi 4, menghindari menghindari, mengurangi, menerima, memindahkan, atau memindahkan, itu ya. Jadi dibuat kolom saja. Identifikasinya apa, cara bagaimana ya. Dan mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Oh iya, untuk minggu depan itu kan sudah mulai ujian akhir semester ya. Ibu berharap materi-materi yang Ibu sampaikan bisa kalian aplikasikan, bisa kalian implementasikan di kehidupan sehari-hari. Terus untuk tugasnya yang merasa belum tugas silahkan dikirim melalui kuliah online, dan Ibu berharap nilai-nilai yang akan datang bisa semaksimal mungkin Ibu memberikan nilainya. Ada yang mau disampaikan lagi? Silakan, ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? cukup, Bu. Cukup ya. Ibu berharap kalian bisa mengimplementasikan ya untuk kegiatan ini. Nanti juga Ibu berharap untuk D3 ini bisa jangan mencari kerja kalau bisa, tapi membuka lapangan pekerjaan dengan membuat perencanaan bisnis ini. Nanti kalau misalnya perencanaan bisnis sudah besar, kalian sudah punya company profile. Nah, dalamnya itu ada tentang legalitasnya untuk pendiriannya. Terus kalian tinggal mempelajari apa sih membuat company profile, mempelajari tentang bisnis. Sudah itu aja. Mungkin sekian dan terima kasih.